Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dermayu Korea. Beberapa waktu yang lalu saya men-share video dengan judul Belajar 1,5 bulan langsung lulus ujian IPS Topik. Dan video tersebut saya share ke grup info seputar Korea Startan. Karena saya pikir bisa bermanfaat dan juga bisa menambah motivasi teman-teman yang saat ini sedang ujian IPS Topik. Tapi di luar dugaan, video tersebut mendapat banyak komentar-komentar negatif dan banyak juga yang menghujat saya. Tapi di sisi lain, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya melalui YouTube dan juga Facebook yang menanyakan seputar ujian IPS Topik. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tersebut, jadi simak terus. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, saya mau menanggapi komentar dari teman-teman yang tidak percaya kalau saya itu hanya belajar 1,5 bulan. Dulu saya belajar di LPK Korea Hakunin Indramayu, dan pada saat itu juga bukan hanya saya yang lulus ujian IPS Topik. Ada teman saya juga namanya Eko Sutopo, dia juga lulus, dan dia juga sekarang sudah bekerja di Korea Selatan. Nah, sekarang dia dapatnya di daerah Incheon, kalau saya di daerah Paju. Jadi video saya yang kemarin itu bisa saya pertanggungjawabkan karena itu memang benar. Dan bagi teman-teman yang tidak percaya, boleh tanyakan langsung ke pihak lembaga. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A seputar ujian IPS Topik. Pertanyaan yang pertama itu datang dari Mas Hisam Asyari. Ini pertanyaan ini saya ambil dari kolom komentar di YouTube saya. Pertanyaannya gini. Belajar 1,5 bulan IPS Topik dapat skor berapa? Nah, waktu itu saya dapatnya cuma 72. Saya itu PBT tahun 2017. Alumni IKOPIN Bandung sesi 2 hari Sabtu. Buat teman-teman alumni IKOPIN 2017 sesi Sabtu, sesi 2 hari Sabtu itu pasti tahu soal itu sulitnya kayak gimana, plus juga kondisi saat itu nggak memungkinkan. Maksudnya begini, pada saat itu hujan, terus juga suara burungnya banyak, suara geledeknya juga banyak. Kendala teman-teman pada saat itu selain soal yang lumayan susah juga audio listeningnya itu pakainya speaker musik segini ukurannya nih teman-teman. Jadi speaker yang box buat musik itu dipakai. Dalam satu ruangan itu diisi 40 orang, speakernya satu. Kebayang kan kayak gimana suaranya kecil. Kalau teman-teman kan sekarang CBT pakai satu, ini earplug enak jelas. Nah, kalau dulu itu kendalanya di listening. Teman-teman itu waktu sesi 2 itu banyak juga yang gagal, walaupun di lembaganya itu dibilang pinter dan juga mahir bahasa Koreanya. Waktu tryout nilainya gede-gede terus. Tapi pas dapat sesi kedua ternyata hasil pengumumannya banyak yang gak lulus. Karena benar-benar waktu itu speakernya pakai segini nih, speaker box musik. Satu ruangan 40 diisi, ruangnya luas. Terus tambah lagi pas listeningnya aja hujan gede, geledek juga gede, jadi nggak kedengeran. Tapi alhamdulillahnya saya masih dapat 72 dan itu skor minimal pada saat itu. Walaupun pada saat itu pas saya selesai ujian saya udah pesimis, wah mungkin saya nggak lulus. Pikiran udahlah nothing tulus. Toh saya juga udah usaha maksimal kan. Karena pada saat itu juga kondisi saya juga nggak fit. Pada saat mau ujiannya aja saya sakit. Pas mau ngadepin soal kepala saya migrain, perut saya juga mual. Waktu itu saya bolak-balik WC sampai 5 kali pas mau ujian. Saking sakitnya, karena pada saat itu hari itu hujan. Kita juga datang dari Indramayu itu berangkat dari jam 8 malam sampai ke IKOPIN Bandung itu jam 3 pagi. Belum lagi pas di jalan itu mobil mogok. Jam berapa ya? Jam 2 pagi mobil itu mogok, mobil rombongan saya itu mogok, nyampe di IKOPIN jam 3. Tidur sebentar, lalu siangnya ujian. Alhamdulillahnya kayak gitu suasananya. Nggak memungkinkan. Banyak juga teman-teman yang sakit pada saat itu pas ujian, banyak juga yang nggak lulus pada saat sesi 2. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Jadi skor yang saya dapat itu 72. Tapi kok bisa lulus mas, dapat skor minimal? Karena saya balasnya di skill test. Di skill testnya saya dapat lumayan gede, 91 kalau nggak salah. Jadi skornya kan diakumulasi, tambahkan nilai PBT sama nilai IPS Top skill test. Nah, saya itu nilainya cukup tinggi di skill testnya, makanya saya bisa lulus.
Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini masih dari YouTube. Datang dari NJ154. Pertanyaannya gini. Kok bisa gitu? Satu hari menghafal minimal dan maksimal berapa kosakata, Mas? Dulu itu waktu saya belajar sehari saya minimal 20, maksimal 40. Karena waktu itu saya benar-benar mepet, pusing, waktunya 24 jam itu saya habiskan buat belajar doang, baca, soal, hafal, baca, soal, hafal, terus kayak gitu. Jadi minimal 20, maksimal 40. Terus terus normalnya kan hafalan hari ini, besoknya ditanya lagi bisa lupa. Nah, saat itu karena waktu ujiannya mepet, cuma 1,5 bulan, dari pihak lembaga itu memutuskan kita belajarnya mengejar bab. Jadi kosakata apa itu semuanya inisiatif sendiri. Jadi saya itu menghafalnya sendiri otomatis, nggak disuruh sama guru saya, karena saya sadar, nah ini tuh penting, kalau mau lulus ya harus banyak hafal kosakata. Ntar HP-nya dicas dulu. Terus bisa lupa nggak? Terus namanya kan hafalan hari ini, besoknya ditanya lagi bisa lupa. Nah, bagaimana cara mengatasi lupa lagi seperti itu? Cara saya mengatasi kosakata yang saya hafal biar nggak lupa itu begini, saya tulis. Jadi kosakata yang saya sudah hafal itu tulis. Misalkan ilhada, bekerja terus saja ilhada sampai satu buku penuh ilhada. Jadi kalau mau lulus ujian jangan pelit sama buku, oke bro? Jadi cara saya mengatasi lupa itu kayak gitu. Kosakata yang saya hafal saya tulis berulang-ulang terus. Jadi nggak cuma saya hafalkan ilhada kerja enggak. Ilhada kalau sudah hafal kerja, saya tulis terus ilhada. Jadi selain latihan menghafal juga latihan menulis, begitu saya dulu. Itu pertanyaan kedua. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Uston AP. Mas, saya sudah belajar setiap hari, tapi nilai masih 150 mulu. Gimana solusinya? Nah, ini yang teman-teman salah pikir begini. Nilai tryout itu nggak menjamin kelulusan, oke? Karena pada faktanya, banyak yang pas tryoutnya gede-gede, pas ujiannya kecil. Banyak juga yang nilai tryoutnya kecil, pas ujian lulus. Pokoknya kamu udah belajar aja terus, giat. Berdoa saja supaya pas ujian nanti dapetnya soalnya yang mudah. Karena pada saat ujian itu soalnya beda-beda. Ada yang dapetnya susah, ada yang dapetnya mudah gitu. Jadi berdoa aja kamu dapetnya soalnya yang mudah. Oke bro? Jadi gitu ya. Jadi nilai tryout itu tidak menjamin kelulusan. Next. Maaf saya agak lemes karena minggu kemarin capek sekali. Pertanyaan berikutnya kita lanjut ke Facebook sekarang. Ini dari Karim. Clickbait, sertakan tipsnya biar nular pinternya. Nah, untuk tips lulus ujian itu sudah saya bagikan di video saya. Buat teman-teman cari aja di video saya yang judulnya tips lulus ujian bahasa Korea. Di situ ada kok. Itu berdasarkan pengalaman saya dulu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Facebook masih dari Diandra Salendra. 1,5 bulan pasti sudah punya basic bahasa Korea atau sudah pernah kuliah. Kalau murni selama itu rasanya sulit untuk dipercaya, apalagi kita tidak pernah belajar bahasa Korea seperti bahasa Inggris yang pernah dipelajari. Ini ya, saya itu sama sekali nggak punya basic bahasa Korea. Bahkan dulu itu saya juga sempat kesuka sama Korea ya, karena saya apa sih Korea begitu dulu. Basic saya itu mekanik bro. Dulu saya kerja di dealer Mitsubishi, jadi mekanik di bengkel mobil tahun 2016. Lah tahun 2017 saya itu memutuskan pensiun atau resign dari bengkel buat belajar bahasa Korea. Baru seminggu belajar, taunya ada pengumuman ujian, makanya dipercepat ujiannya, gitu. Jadi mungkin saya sama teman itu nggak ada bedanya sih. Mungkin saya menangnya di usaha kali ya, karena saya dulu itu bener-bener tidur sehari cuma 3 jam, 4 jam, selebihnya belajar lagi terus. HP itu nggak saya itu nggak mainan HP, nggak kemana-mana. Bangun tidur, belajar bahasa lagi,
sampai tidur kayak gitu terus sampai H-1 ujian saya baru break, nggak baca buku sama sekali. Jadi mungkin yang menang saya di usahanya kali ya, makanya bisa lulus. Karena kan katanya usaha itu nggak mengkhianati hasil ya, betul nggak bos? Gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini dari siapa nih? Dari YouTube sekarang. Dari Ucu Growel. Kira-kira kapan pulihnya ekonomi Korea? Dan kapan harus start ke LPK biar biaya dan waktu efisien? Sebenarnya ekonomi Korea itu sekarang udah pulih ya. Dulu pas ada corona itu awal-awal memang pabrik sepi, banyak pabrik yang bangkrut. Padahal adanya pabrik ramai banget, dagang juga, kerja terus. Ada corona, tutup pabrik. Bener. Beberapa kali ada teman-teman yang nganggur itu datang ke pabrik saya nyari kerja. Saya tanya kenapa, pabriknya bangkrut mas, gara-gara corona. Tapi sekarang sih udah mulai stabil. Malah sekarang itu Korea itu lagi butuh pekerja. Soalnya banyak negara kan lagi tutup gara-gara corona. Sekarang di pabrik-pabrik di Korea itu lagi butuh banyak pekerja loh, bener. Karena ngambil nggak bisa, yang pindahan juga kan pilih-pilih biasanya kalau mau cari kerjaan. Di pabrik saya juga itu udah ngambil 2 orang Indo dari awal bulan sampai sekarang nggak datang. Saking butuh pekerjanya di Korea. Dan memang fakta di lapangnya seperti itu. Bahkan ada beberapa kasus teman saya itu mau pulang, udah capek, udah habis kontrak di sini mau pulang, tapi nggak dibolehin sama bosnya karena di Korea lagi susah cari pekerja. Dan kalau mau belajar LPK, bagusnya ya sedini mungkin. Jangan nunggu ada ujian atau apa. Kalau kamu ada waktu, ada biaya, tenaga, ya udah belajar aja sekarang, nggak usah nunggu waktu. Oke bro? Nah oke. Cukup sekian video dari Darmayu Korea kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan juga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe Darmayu Korea untuk mendukung Darmayu Korea bisa upload setiap minggu. Mohon maaf video kali ini kurang maksimal karena persiapan yang minim dan juga karena kesibukan saya pada minggu kemarin yang lumayan sibuk pabrik. Dan mungkin buat teman-teman yang punya ide atau saran bisa tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video Darmayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.